Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haramain TV, bertemu kembali dengan saya Siti Arfia dan di samping Saya Rimdulana Soleha. Hari ini Pondok Pesantren Nurul Haramain kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang motivator hebat, MC Istana Negara. Beliau juga seorang voice over TV nasional. Beliau adalah Al-Ustadz Happy Chandra. Ahlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabarnya hari ini? Alhamdulillah khair. Ini kabar bahagia dan busyra lana. Baik Ustadz, gimana kesan pertama Ustadz ketika berada di Pondok Pesantren Nurul Haramain? Luar biasa. Ana sudah mengira dari jauh bahwa ketika mengisi segmen materi di Nurul Haramain 2 ini akan mendapatkan feedback yang luar biasa dari para santri-santri hari ini. Dan ternyata luar biasa, amazing. 3 jam lebih loh kak, Ana bicara depan mereka dan mereka standby di satu titik, mereka fokus, no sleepy. Dan bagi kami itu adalah event yang sangat mengesankan. Nah, terus Antum kan pernah jadi santri. Oke. Menurut Antum, definisi santri itu apa? Definisi santri itu beragam ya kak ya. Kalau orang luar mengatakan kalau santri identik hanya dengan kitab kuning, santri itu identik hanya dengan belajar Al-Quran, belajar kajian-kajian yang sifatnya knowledge. Bagi Ana secara pribadi, setelah menyelami samudra pesantren 12 tahun lamanya sebagai santri dan guru di sana, santri bukan hanya identik dengan itu, tapi santri punya skill. Seperti kalian berdua loh kak ini, orang tak mengira kalau mereka itu, oh ternyata di pesantren ada live layaknya seperti host di TV. Berarti santri juga punya skill, tidak terkalahkan dengan skill yang ada di luar. Like that. Jadi luar biasa ya. Iya dong, itu santri juga akan berperan bukan hanya di dunia pesantren tapi di luar. Oke Ustadz, jadinya di sini kan banyak orang yang berpandangan seperti yang Antum katakan tadi ya. Yes. Terus di sini kadang kami nih yang sebagai santri terkadang ada juga beberapa teman-teman tuh cerita bilang nanti kita gimana ya kalau udah keluar gitu, apalagi udah mondok jadi santri selama 6 tahun, kadang kan ngerasa minder gitu ngadapin dunia luar. Terus gimana sih caranya bergaul sama orang-orang luar? Ada nggak sih apa sih tips-tips dari Antum gitu? Good Biar question. kita itu nggak minder. Betul, itu sering banget Ana rasakan dulu ketika di pondok loh kak. Jadi ketika kita jadi santri sekian tahun lamanya, wajar kalau tiba-tiba terdetik ya Allah, Ana nanti kalau keluar ngapain ya? Bener. Kalau Ana apakah harus kembali ke pondok juga di luar gitu loh kak? Apakah Ana harus ngajar? Sebenarnya itu pertanyaan yang wajar dialami oleh seorang santri. Tapi menurut Ana jangan terlalu larut masuk di area itu. Karena pada dasarnya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar selama di pondok itu benar-benar tarbiyah bagi kita kak. Dan itu feedbacknya Allah yang akan menggerakkan nanti di luar. Siapa yang mengira kak? Ana dulu di pondok, apakah Ana selalu jadi MC? Apakah bisa ngomong kayak gini? Enggak. Sekali jadi MC di ma'had, di pesantren, ternyata Allah menggerakkan kak. Ketika keluar Ana tanpa harus ngelamar, ya kan? Tanpa Ana harus bawa map warna coklat datang ke istana. Tapi ini adalah feedback dari apa yang telah kita tanamkan selama di pesantren. Jadi la takhaf wa la tahzan. Semua akan Anda dapatkan nanti ketika di luar. Yang penting selama di pondok ikuti aja dulu alurnya sampai kita selesai di ma'had, feedbacknya kita akan dapatkan nanti di luar. Baiklah, terima kasih Ustaz. Terus selanjutnya nih Ustaz, kan tadi tuh kita tuh ikuti aja harusnya gitu. Terus nanti kita kadang nih kakak kelas cerita nih, kalau udah di luar itu kadang orang luar tuh bilang gini, santri kok gini, jadinya kita sebagai santri ketika keluar tuh jadinya gerakan kita tuh merasa terbatas gitu. Ya takut untuk melakukan hal-hal yang dilakukan seperti anak luar tapi dalam konteks yang positif gitu. Nanti mereka tuh selalu mikir yang santri kok gini itu kira-kira gimana sih cara ngatasinya gitu. Betul. Itu wajar kak. Jadi hal-hal seperti itu karena kita adaptasi banyak di pesantren, ketika masuk ke area luar kita jadi kikuk sendiri gitu, ngadepin teman-teman sendiri itu yang dulunya mungkin dekat waktu SD ya kayak ketika ngadepin di luar, nah ini kok kita kok jadi kaku gitu ya, kok jadi Benar. kayak ada jarak gitu dengan mereka.
Bisa jadi mereka segan dengan kita karena kita lama di pesantren, wah ini ustadzah nih gitu ya kayak. Benar banget. Ustadzah kan ya kan. Atau mungkin mereka, mereka mau kayaknya ahli ibadah banget gitu. Mungkin bisa jadi loh kak, mereka berasumsi seperti itu. Padahal kita sebenarnya orang sosial. Seperti antum berdua nih, itu orang-orang otak kanan semua kan nih. You orang sosial, sebenarnya nice ketemu dengan orang gitu ya kayak. Nah, saran ana, kita harus mewarnai mereka. Jangan terwarnai oleh mereka. Paham gak tuh mah? Kita harus mewarnai mereka. Yuk buktikan, ya Allah, ana sebenarnya orang sosial nih. Ana gak mau dikatakan ana orang yang jauh dari sosial. Ana jaga jarak banget ketemu dengan orang karena mentang-mentang kita alumni pesantren. Yuk buktikan itu. Karena itu ana rasakan kak. Ana rasakan. Jadi ketika ana keluar dari ma'had, pas ana masuk ke area kampung kita, itu daerah kita, itu orang pada menjauh. Menjauh itu karena mungkin segan, karena mungkin banyak faktor. Tapi di situ kita buktikan kalau kita bisa berbaur dengan mereka, kita bisa sosial dengan mereka, warnai mereka, jangan terwarnai oleh mereka. Ustadz, ketika antum menjadi santri, ada nggak pengalaman terbaik dan terburuk Ustadz? Pengalaman terbaiknya enak tuh, yang terburuknya itu yang gimana ya? Pengalaman terbaik itu yang pasti adalah ketika kita diberi amanah oleh kiai, tapi kita nggak terlalu suka dengan tugas itu gitu loh. Pernah nggak tuh? Pernah. Anda disuruh jadi MC kak di panggung akbar, panggungnya 24 meter, panggung gembira itu tingginya 10 meter, Allah karim. Terus kita jadi MC yang kita nggak pernah MC sebelumnya. Yuk bayangin, kiai itu punya intuisi. Nah, kalau kita mengatakan, Ustadz kayaknya anak nggak bisa deh, udah kayaknya anak nggak bisa sampai detik ini. Tapi saat itu anak hanya katakan, samaan wa ta'atan Ustadz. Bismillah Ustadz, mohon doanya. Bismillah Canda, kamu tampil anak. Ternyata itu jejak anak, itu pengalaman terbaik anak kayak. Terus pengalaman apa tadi? Terburuk. Pengalaman terburuk anak adalah ketika di pesantren, jadi santri ya, ketika jadi santri ya. Jadi kan di pondok itu kak nggak boleh ngomong bahasa Indonesia ya, nggak boleh ngomong bahasa Sunda. Kalau di pondok berkumpul 5 orang dan itu orang Sunda semua, anti orang mana? Sunda. Sunda, yuk. Lombok. Beda lah, ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Ana orang Tasik, kita lagi makan kak. Ana orang Tasik, ini orang Bandung, yang satu lagi orang Garut, yang satu lagi orang Bogor. Berlima di satu frame, gitu ya. Ana yakin tuh gak bakal ngomong bahasa Arab deh kak. Pasti ngomong bahasa Sunda itu. Tiba-tiba Ana spontan ngomong kayak gini. Afwan ya, bilogo Sundawiyah ya. Ana ngomong kayak gini. Eta taman samuna gitu ya. Maksudnya gak ngerti ya Lombok ya. Gak paham. Terjemahannya ada di bawah ini gitu ya. Artinya tambahin dong nasinya. Ana cuma ngomong tambahin dong nasinya gitu, tambahin dong sangonya gitu ya. Cuma ngomong kayak gitu doang kak. Tiba-tiba dari belakang ada penggerak bahasa. Bagian bahasa, dia hanya mengatakan kum anta, 2 kata kok, tapi dalam dan sakit banget. Itu kejadian tahun 98 kak. Anak pertama masuk gontor, anak disuruh berdiri dan anak meneriakan 2 kata tadi. Jadi ngomong, piringnya diangkat kan di dapur tuh, piringnya diangkat sambil teriak tambahan samuna gitu pakai bahasa Sunda selama 2 jam. 2 jam. 2 jam kak. Mungkin dari situ kali Anda bisa ngomong sampai sekarang ya. 2 jam sudah teriak bahasa Sunda dan 4.000 santri melihat di dapur umum. Yuk bayangin deh kak. Itu menguji mental kita. Akhirnya makan juga enggak kak. Ke kelas juga terlambat. Itu menurut anak pengalaman terburuk tapi asik sih kak ya. Kalau di pondok anak bilang terburuk tapi asik. Pengalaman mengasihkan kalian anak. Yang gak bakal dilupain pasti ya Ustadz ya. Like that. Oke, selanjutnya Ustadz, kita pindah ke pengabdian. Atau ngabdi kan di Gontor wajib ngabdi. 2001 KMI. Habis itu ngabdi kak. Ngabdi. Jadi di sini apa sih kan tadi definisi santri ya? Di sini anak mau nanya apa sih definisi guru menurut antum? Guru, definisi guru ya, ustadz. Kalau di pondok ustadz, kalau di luar guru. Definisi guru itu adalah seperti yang anak katakan tadi. Kalau guru hanya memuaskan audiensnya, peserta didiknya, anak didiknya hanya mengatakan, ya Allah ustadz, anak puas banget antum ngajar hari ini. Udah, habis itu dia puas dan selesai urusan. Tapi kalau guru yang mengesankan, ustadz yang mengesankan,
ustazah yang mengesankan. Sampai dia jadi alumni pun dia akan diingat. Antum berdua pernah punya guru SD, ya kan? Dan mengesankan banget guru itu. Cara ngajarnya, menyapa kita ramah banget gitu kayak. Sampai sekarang antum di sini, itu guru masih diingat sama antum kan? Masih kan? masih ingat jelas. Itulah guru mengesankan. Jadi kalau guru memuaskan, dia hanya ingat puas hari itu aja. Menurut anak, guru itu harus bisa merangkul, punya roh, dan dikenang oleh peserta didiknya. Gitu. Giliran anak yang nanya nanti lama-lama ya. Apa tuh Kak? Next. Kalau dari cita-cita, ada nggak cita-cita antum yang belum tercapai? Cita-cita Ana yang belum tercapai adalah Ana ingin mendirikan lembaga Public Speaking University. Public Speaking University. Karena kalau sekolah public speakingnya kan ada ya kayak mereka kursus tiap hari gitu ya. Tapi ternyata request dari customer itu, Mas tolong buat dong yang kampusnya gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswa bisa belajar public speaking. Yang di Ma'had public speaking dijadikan sesuatu yang alergi dan bumerang banget ya kayak di luar. Bener banget. di luar dirindukan Kak, dicari beneran Mah. Di luar dicari itu public speaking sampai orang cari hunting dia public speaking di mana nih gitu. Jadi cita-citanya belum terwujud tuh. Mudah-mudahan terwujud ya, doain aja ya. Amin. Dari atmosfer haramnya mudah-mudahan makbul doanya. Ketika jadi santri, Ustadz pernah ikut ekskul apa? Nah, ekskul Ana bukan ekskul public speaking loh Kak, karena Ana juga dulu nggak suka public speaking. Gak suka. Kan Ana ya kayak. Tapi sekarang menggeluti public speaking. Ana termasuk orang yang anti dengan seminar dulu kan di pesantren. Jadi kalau seminar itu duduknya paling pojok di belakang gitu, gak pernah duduk di depan. Nah, ekskulnya apa? Akhirnya ekskulnya bukan public speaking, tapi ekskul apa? Ekskul bahasa sih dulu Ana ya. Jadi di Gontor itu ada namanya Arabic English course gitu, bahasa Arab dan bahasa Inggris tapi dikursuskan. Ana lebih suka itu. Ana lebih dominan di bahasa Arab daripada English gitu kan ya. Jadi Ana menggeluti banget tuh bahasa Arab. I like that. Berarti titik awal antum memulai menjadi public speaker itu kapan Ustaz? Awalnya Ana temukan ketika 2008 setelah keluar dari Gontor 2007 Ana temukan ternyata public speaking itu dibutuhkan. Ana materi awalnya di kalangan para santri, mengisi training di seluruh pesantren di Indonesia, dari Lombok, sampai ke Sumbawa. Di Lombok Ana sering Kak, ke Lombok Barat, ke Lombok Timur, ke Aikmal kan. Ana sering banget di Bogor, penting seluruh titik. Tapi Ma'had Kak, pesantren Kak, Ana belum berani keluar. Kalau secara kita kan santri Kak, jadi kita merambah dunia training public speakingnya di pesantren dulu. Jadi gak kemana-mana gitu. Akhirnya itu Ana temukan 2008, ternyata public speaking nih dibutuhkan buat mereka gitu loh. Nah, lama-lama baru public speaking ke kampus, ke perusahaan kayak gitu. Terus kalau awal mula jadi MC Istana Negara itu gimana sejarahnya Ustaz? Ini yang sering ditanyakan, MC Istana dulu awalnya itu ketika ada acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Kalau konferensi Timur Tengah, otomatis MC-nya berbahasa Arab, betul nggak? Akhirnya dari pihak protokoler mencari talent MC yang bisa menggunakan bahasa Arab. Sekarang di sini banyak Kak yang jago bahasa Arab, banyak banget. Tapi yang bahasa Arab yang dasar, dia bisa MC dengan menggunakan bahasa Arab itu jarang-jarang loh Kak. Beda loh Kak ngomong bahasa Arab kayak gini dengan bahasa Arab yang MC gitu, itu beda. Akhirnya Ana dicari dan mendapat kesempatan itu untuk MC di Istana hari itu. Kayak gitu Kak. Itu zaman SBY dulu. Jadi di sini Ustaz kan kita kalau nge-MC nih nggak bisa pakai suara biasa, cara ngomong biasa. Ada nggak sih tips-tipsnya supaya punya suara yang bagus kayak antum gitu? Gak ada dong, nggak bagus-bagus amat suaranya. Itu Kak, suara itu, vokal itu be yourself. Harus jadi diri sendiri. Anti jadi diri sendiri, anti juga jadi diri sendiri, nggak boleh jadi orang lain. Tapi yang pasti semakin diasah itu vokal, semakin terus manggung dengan MC-nya. Seperti antum nih kayak gini jadi host terus aja diasah, lama-lama akan dapat feel-nya tuh. Lama-lama akan dapat, oh kayaknya pas banget nih anak ngomong kayak gini gitu loh Kak.
oh kayaknya harus di-up lagi deh volumenya, terus diasah Kak. Ana juga kadang-kadang di monitor pakai audio, wah ini kayaknya kurang pas nih, kayaknya harus ngangkat lagi. Ana belajar sendiri Kak vokal itu, nggak ada latihan vokal kayak menyanyi gitu loh nak. Itu latihannya, yang penting sering manggung aja nak, kayak gini nih. Ada Berarti latihan ya latihan, Ustaz. praktis. Ustaz terakhir, menurut Ustaz apa definisi sukses? Definisi sukses itu adalah ketika dia sudah mencapai titik akhir, ya kan? Dia mengatakan yes we are winner, kita menang gitu. Habis itu orang-orang di sekelilingnya, para orang tuanya, adik kakaknya, mungkin kalau udah punya anak istri, seluruh keluarganya mengatakan you amazing. Aku bangga punya kamu. Aku bangga punya kamu. Sampai orang tuanya memeluknya, aku bangga punya kamu. Aku senang. Itu sukses. Tapi nggak cukup di situ. Fi dunia wal akhirah. Gitu loh. Ya jangan sampai horizontalnya sukses, tapi vertikalnya jauh. Jadi haluminanasnya ada, sukses di dunia wal akhirah. Akhiratnya juga ada sukses. Gitu loh. Berarti yang antum katakan dari tadi kan pas apa sih public speaking di sini, yang utama itu adalah kita perbaiki niat kan. Jadinya Betul. dunia oke, akhirat juga Iya dong. oke. Pasti. Oke, terima kasih banyak Siap, Ustaz sama-sama. atas waktu dan kesempatan Sama-sama. antum Terima kasih. dan bersedia kita wawancarai. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu-ilmu antum juga. Alhamdulillah. Sama-sama. Kembali lagi Pi. Baik sahabat Haramain TV, demikian perbincangan kami dengan Ustadz Happy Chandra. Saya Siti Arfia. Saya Seril Miladina Soleha. Dan saya Happy Chandra sebagai MC Sanega Republik Indonesia ditemani oleh dua host hari ini. Saya yakin ini event akan menjadi sesuatu yang berwarna untuk Haramain TV dan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, Haramain friends, that's all from us. Don't forget to subscribe, like, and share. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.